Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi tentunya dengan saya Mel Gusin dari 5A PBA. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang indikator pencapaian kompetensi atau yang sering kita sebut dengan IPK. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian IPK. Apa itu IPK? IPK adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku, baik dalam yang dapat diukur baik dalam ranah sikap, ranah pengetahuan, atau ranah keterampilan. Dan kata lain, IPK adalah penanda kompetensi yang dipelajari siswa telah dikuasai. Kemudian yang kedua yaitu fungsi IPK. Teman-teman, kita tahu bahwa IPK itu sangat penting bagi seorang guru karena ia memiliki fungsi yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, menetapkan materi pembelajaran, yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran, dan yang keempat, sebagai penyusunan instrumen penilaian atau evaluasi. Oke, yang selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga tentang ketentuan perumusan IPK. Teman-teman, ada hal-hal penting yang harus kita ketahui dalam perumusan IPK. Yang pertama yaitu indikator dirumuskan dari KD atau kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, yaitu dirumuskan menggunakan kalimat yang jelas, kalimat yang simpel dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu tidak hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Yang kelima yaitu tidak menggunakan kata bermakna ganda. Yang keenam yaitu memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu langkah-langkah membuat indikator. Teman-teman, ada 2 langkah dalam membuat indikator. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan dalam KD. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama itu memahami KKO dalam taksonomi Bloom. Yang kedua, memahami C1 sampai C6 taksonomi Bloom. Yang ketiga, menentukan KD yang akan dijadikan indikator. Yang keempat, mencocokkan kata kerja. Yang kelima, menentukan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Kemudian langkah yang kedua yaitu menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK kompetensi pada KD. Apa itu UKRK? UKRK adalah urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu klasifikasi indikator. Menurut klasifikasinya, indikator dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada indikator kunci, kemudian ada indikator penunjang, dan yang ketiga ada indikator pengayaan. Indikator kunci adalah merupakan indikator target yang harus dicapai oleh KD. Oleh karena itu, rumusan yang dicapai pada indikator ini merupakan kompetensi minimal dalam KD. Nah, indikator kunci ini harus dicapai dalam pembelajaran. Indikator kunci juga paling memenuhi UKRK. Kemudian yang kedua adalah indikator penunjang. Indikator penunjang ini disebut juga indikator prasyarat. Nah, indikator penunjang ini merupakan indikator yang membantu siswa untuk memahami indikator kunci. Kemudian indikator yang ketiga yaitu indikator pengayaan. Indikator pengayaan ini bersifat opsional, artinya boleh dipakai, boleh tidak. Kenapa? Karena indikator ini mempunyai tuntutan yang lebih tinggi daripada indikator kunci. Indikator ini digunakan apabila guru merasa siswa-siswanya memiliki kelebihan
memiliki kelebihan yang the best, yang lebih gitu, kemampuan yang lebih. Kemudian selanjutnya akan dibahas tentang rincian uraian IPK KD3 dan KD4. Ya teman-teman, selanjutnya yaitu rincian uraian IPK KD3 dan KD4 kelas 9 semester 2. Nah teman-teman, untuk KI dan KD kelas 9 dan kelas 2 semester 2 ini tidak tertera di dalam KMA. Akhirnya saya mencari dan mendapatkannya dari teman di Facebook Ustadz saya gitu. Nah, yang pertama yaitu memahami. Nah, memahami ini, kompetensi dasar ini termasuk dalam ranah kognitif atau ranah pengetahuan. Nah, untuk mencapai ranah pengetahuan memahami ini, memahami bunyi, kata, makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Khaliqul Alam, itu kita membuat indikatornya agar kompetensi dasar ini bisa tercapai dengan cara melafalkan, menghafal, mengartikan, membaca teks, kemudian menerjemahkannya. Nah, sehingga kompetensi dasar yang 3.9 ini bisa tercapai. Kemudian sama juga seperti 3.10 ini, kompetensi dasarnya itu menganalisis. Nah, menganalisis apa? Menganalisis memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dan susunan gramatikal yang dengan tema Khaliqul Alam, dengan cara menganalisis kaidah bahasa Arab yang berkaitan dengan tema, kemudian penyusunan kalimat bahasa Arab sesuai dengan tema Khaliqul Alam. Tuh. Jadi semua indikator ini bertujuan untuk tercapainya KD, kompetensi dasar. Kemudian ini masih dalam ranah kognitif ya, yang menganalisis. Kemudian lanjut ke KD 4.9, mendemonstrasikan. Ini termasuk ranah psikomotorik, artinya ranah keterampilan. Nah, dalam demonstrasi ini dapat dicapai dengan menerjemahkan, menggunakan kata kerja operasional, menerjemahkan, menyusun, menganalisis. Kemudian di KD 4 juga 4.10 ada menyajikan, masih juga masih dalam ranah psikomotorik ya. Ini indikatornya menyusun, menerjemahkan. Nah, ini ada sesuai ya. Nah, intinya indikator ini fungsinya untuk agar tercapainya kompetensi dasar, teman-teman. Nah, seperti itu mungkin penjelasan dari saya tentang rincian uraian IPK KD3 dan KD4. Ya teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang indikator pencapaian kompetensi IPK mata pelajaran Bahasa Arab MTS kurikulum 2013 menurut KMA 183 tahun 2019. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.